Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini sudah kita khatamkan ya. Tinggal ke sini ya. Nah, oke. Nah, dari situ pertama adalah apa aja yang kita akan gunakan dalam analisis akuntansi ya. Yang pertama, kita akan lakukan yang namanya tahap pendahuluan. Ya, tahap pendahuluan itu initial accounting analysis ya. Jadi sebelum kita masuk ke akun per akunnya, dilihat ke CLK-nya gitu. Jadi ini kayak mengupas bawang, guys, analis akuntansi. Jadi dimulai dari kulit yang paling luar, ya, financial statement-nya kita jembrengin, ya, dengan melakukan comparative analysis. Nah ini ya, kita jembrengin ke samping horizontal. Nah barulah nanti kita yang dijembrengin itu misalkan ini Mayora ya, kemudian sampingnya adalah apalagi ya habis Mayora, ICBP, INDF, Indofood ya. Kemudian ada Unilever misalkan. Kemudian ada ICBP. Nah, kita jembrengin ke samping gitu ya. Nah, udah gitu gimana? Kita lihat tuh. Nah, jadi kita lihat cara membandingkannya gimana kalau kita melihat ke samping comparative analysis ya. Nah, ini nih, dilihat nih. Caranya adalah pertama kita lihat berupa gambaran tren data keuangan ya. Sama year to year change analysis, sama index number trend analysis. Nah, nanti kita bisa bandingkan gitu ya. Jadi gini, kita melihat sales trend atau revenue trends ya. Revenue trends-nya. Nanti kita bikin grafik nih. Ya, grafik warna hijau, warna merah ini Bukalapak kayak gini. Grafik warna biru ini adalah Shopee, misalkan stagnan. Nah, jadi nanti bisa macam-macam tuh grafiknya ya. Bisa kayak gini kayak gini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa membandingkan, oh ternyata trennya untuk Bukalapak sama peersnya seperti itu ya. Nah, jadi bisa bermain di grafik dan memang banyak bermain di grafik ya. Itu kan dari tahun ke dari analisis ke samping ya, horizontal. Nah, jadi seperti itu ya, year to year change analysis kayak tadi ya, bikin aja tren. Kalau tren kan udah pasti perubahan tiap tahunnya. Nanti kelihatan trennya misalkan turun ke bawah, kemudian misalkan naik ke atas. Nah, ini bukan Bukalapak, ini Shopee, ini apa gitu ya. Ini misalkan Lazada. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalian bisa melihat, oh ternyata seperti ini tren kalau kita bandingkan antar peers. Nah, kemudian itu jadi ini masih analisis awal dulu nih, masih belum melihat secara detail akun per akun dari laporan keuangannya Bukalapak atau Mayora ya. Nah, yang kedua kita lakukan dengan common size analysis ya. Common size analysis ini kita lihat nih ya, untuk lihat internal make up atas laporan keuangan ya, dan mengevaluasi pos akun pada laporan keuangan tentang aktivitas. Nah, di sini kita lihat proporsi dari ukuran aset, utang, pendapatan, dan beban. Ya, nah maksudnya apa Pak? Maksudnya adalah ketika kita udah tahu perbandingan antar peers-nya, ya ini analisis tahap 1 dari akuntansi ya. Jadi akuntansi itu ada tahap 1, ya ini analisis yang initial analisisnya. Kemudian yang tahap 2-nya itu kita bikin yang red flag-nya. Red flag-nya. Kemudian yang ketiga baru kita lakukan undo ya. Nah, jadi ini tahapan yang dilakukan dalam analisis akuntansi. Inisialnya berarti kita belum masuk ke detail per akun ya. Nah, dimulai dari ke samping baru ke bawah. Nah, ke bawah ini berarti kita ada dua ya. Yang satu adalah income statement, yang kedua adalah SOFP atau neraca ya. Nah, nanti kalau untuk yang income statement nanti percentage of sale ya. Kita lihat tuh dibandingkan dengan sales-nya. Kalau SOFP berarti dia percentage of asset. Percentage of TA, ya, total aset. Nah, dari sini kita bisa melihat ke bawah ya. Setelah ke samping ternyata trennya naik, nah kita lihat tuh ke bawahnya. Dari porsi income statement ini yang paling besar porsi yang mana? Misalkan porsinya si COGS itu COGS itu besar gitu. Misalkan ini mengambil sekitar 80% gitu ya dari si expense ya. Ya udahlah berarti kan gain-nya akan semakin kecil. Nah, ini menandakan bahwa ini masih fase bakar duit ya kalau COGS-nya gede. Nah, kalau di TA ini karena dia financial teknologi, maka yang paling gede itu adalah mungkin ya adalah platform dari si marketplace-nya atau intangible asset ya. Nah, gimana nih? Kamu lihat nih, fokus ke situ. Gede nggak? Ya. Nah, kemungkinan besar sih porsi terbesarnya di intangible asset. Kemungkinan besar ya, tapi harus dilihat dulu di laporan keuangan real. Nah, oke, kalau dari situ kita udah dapat tuh ya. Jadi pertama ke samping udah kelihatan ya bahwa trennya ternyata Bukalapak tren naik gitu ya.
Kalau tren naik berarti nanti kita forecasting ke depannya pun pastinya akan menyesuaikan gitu ya. Jadi kita lihat peers-nya kayak gimana, oh Bukalapak mungkin di tengah-tengah. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk yang common size berarti nanti akan melihat apa porsi terbesar dari si laporan keuangan tersebut. Misalkan intangible asset porsinya mencapai 50% gitu ya. Nah, maka kamu ketika ini gunanya untuk forecasting. Ketika forecasting, kamu lihat nih, COGS-nya jangan dikecilin kalau dia masih fase bakar duit. Mungkin ditambah dikit, gitu ya, 81% gitu ya. Atau 80% nanti tahun ketiga, dan makin turun, makin turun, makin turun. Misalkan kayak gitu. Ya. Nah, itu gunanya. Jadi, dengan common sense kita bisa melihat mana porsi terbesar, dan itu yang akan kita analisis lebih awal. Gitu ya. Untuk forecasting juga berguna, ya. Tapi yang lebih penting adalah bahwa dengan kita mengetahui common size, kita udah tahu petanya. Akun-akun di income statement ini yang paling besar yang mana. Di Shopee juga yang paling besar yang mana. Dari situ kita bisa maju ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap 2. Berarti nanti yang akan kita analisis lebih dalam dimulai dari yang paling besar dulu. Gitu ya. Nah, jangan kebalik. Dimulai semuanya aja, Pak, detail ya, nggak bisa. Ya. Karena apa namanya, kalau ALK itu harus smart, melihat common size-nya dulu. Kita melakukan analisis akuntansi dimulai dari porsi terbesar dari common size. Misalkan di IS yang paling besar COGS 80%, maka kita harus menganalisis yang lebih dalam COGS dulu, gitu ya. COGS-nya kita scrutinize, kita lihat benar-benar, ya. Unsurnya apa aja? Misalkan cuman setengah halaman doang informasinya, ya kamu jangan menyerah di situ. Ya, kamu harus melihat ke berita-berita yang ada, kumpulin ya referensi yang banyak. Nah, itu caranya. Karena CLK Bukalapak masih minim informasi, ya. Kalau Mayora mungkin banyak, Bukalapak masih minim. Nah, belum ada laporan tahunan juga. Nah, kalau Mayora udah ada laporan tahunan, enak tinggal buka laporan tahunan aja, dilihat apa unsur terbesar dari isi cost-nya, gitu ya. Nah, biasanya yang terbesar ini selalu diinformasikan di laporan tahunan. Nah, kalau Bukalapak nggak ada laporan tahunan, maka kamu harus cari ke berita-berita yang relate, ya. Nah, sama ada isu lagi itu, isu bahwa kemarin kan pada ditinggalkan Bukalapak karena ada kasusnya si Ahmad Zaki yang apa gitu. Nah, itu gimana tuh dampaknya? Bagaimana cara mereka memitigasi resiko, ya? Nah, oke, jadi itulah gunanya common size untuk melihat di mana kita akan memulai, ya. Dimulai dari yang paling besar, baru nanti bergerak mundur, gitu ya. Itu yang paling kecil. Nah, setelah ini selesai gitu ya, oh yang paling besar ternyata komposisinya adalah COGS, ya udah kita lakukan analisis finansial awal, gitu, rasio analisis awal, ya. Nah, kita lakukan juga, ya. Ini kan hubungan antara dua unsur, ya, secara matematis. Ya. Interpretasi adalah kunci. Kemudian kita bandingkan dengan peers. Artinya apa? Untuk melihat analisis rasio ini kita nggak bisa menyatakan bahwa ini bagus, enggak. Bagus kita bandingkan dulu dengan peers. Kalau ternyata sales-nya itu lebih besar, maka itu bagus, ya, karena peers-nya lebih kecil misalnya. Nah, seperti itu ya. Nah, dari situ dapatlah gambaran awal. Jadi setelah common size, tahu yang mana yang harus memulai, baru kita lihat juga ya dari financial apa namanya ratio analisis awal. Nah, kira-kira yang berpotensi untuk jelek yang mana, gitu ya. Nah, kita lihat dulu dari mulai credit analysis, profitability, gitu ya. Nah, untuk credit risk analysis ada likuiditas sama capital structure. Nah, ini nanti dilihat diuji. Nanti dibandingkan dengan peers-nya. Nah, itu caranya. Jadi tidak hanya menghitung satu sampai bawah ini, nah, udah gitu udah aja, enggak. Jadi ketika kalian melakukan analisis akuntansi awal, kalian harus membandingkan dengan peers. Misalkan peers-nya dipilih 2 gitu ya. Ya, misalkan Bukalapak, Shopee sama Lazada. Ya berarti ini harus ada semua keisi. Gitu ya. Sehingga nanti bisa dilihat, oh ternyata dari common size yang paling besar di COGS Bukalapak, Shopee di mana, Lazada di mana. Gitu ya. Nah, kemudian dianalisis awal dulu nih, rasio awal. Oh, ternyata Bukalapak kayak gini nih pemetaan. Nah, baru nanti yang penting adalah profitability-nya juga ya. Kita lihat ROA, ROE dan sebagainya, ini juga kita analisis ya. Terus kita bandingkan dengan peers. Nah, nanti kita melihat ya, setelah kita bandingkan, misalkan ya, caranya adalah seperti ini. Misalkan ternyata misalkan yang cash account receivable turnover
Ya. Misalkan ini 5%. Yang ini adalah ini buka ya, buka. Sedangkan peers-nya misalkan ini 3%, ini 2%. Gitu ya. Nah, maka ya, kalian harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena berarti Bukalapak ini gede sendiri gitu ya. Kalau kita rata-ratakan kan mungkin 3,5 ya. Bukalapak masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata peers-nya. Makanya ini harus rata-rata. Kalau cuma satu aja terlalu kurang ya. Peers itu minimal ya 2 lah. Lebih dari 2 lebih bagus ya. Nah, cuma memang harus yang tepat ya. Tidak apple to apple tapi mirip lah. Nah, oke. Nah, dari sini berarti kalian bisa melihat, oh 3,5, ini 5% turnovernya. Terus gimana Pak? Ya. Nah, maka ini yang jomplang-jomplang kayak gini, ini kita tandain dulu. Ya, ini kita tandain dulu. Ini kita tandain apa namanya untuk kita nanti bahas lebih lanjut. Nah, jadi nanti kalian dapat tuh, kalau perbedaannya masih tipis-tipis gitu ya, itu mah bisa diabaikan. Nah, sehingga nanti output dari hasil analisis yang pertama ini, dari common size kita tahu persentase yang terbesar dari laporan keuangannya, gitu ya, persentase terbesar. Nah, dari sini, ini sebagai langkah awal kita memulai analisis akuntansi yang lebih dalam. Nah, dari sini juga kelihatan, ya, mana yang janggal kalau dibandingkan dengan rata-rata peers. Ya, misalkan AR turnover yang Bukalapak kelihatan janggal, ini udah dikasih tahu, kasih red flag dulu, red flag awal gitu ya. Ya udah nanti kita melihat nih akuntansi turnover ini rumusnya gimana ya. Nah, kita bandingkan gitu AR dibandingkan dengan sales, credit sales ya. Nah, berarti nanti kita akan menganalisis, oh berarti kita lari ke AR sama lari ke akun credit sales. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, ini semua adalah alat yang kita gunakan untuk memulai analisis akuntansi kita. Sehingga kesimpulannya, analisis akuntansi tidak dilakukan semuanya, tapi berbasis analisis awal. Ya, yang paling besar apa? Yang paling besar misalkan yang ini. Ya, ya udah yang ini aja yang nanti kita akan fokus. Ya. Kemudian based on profitability ini, yang kelihatan janggal adalah yang indikator AR turnover. AR turnover itu dari apa aja? Terdiri dari apa aja sih? Nah, nanti kita fokus ke situ. Sehingga kesimpulannya bisa jadi tidak semua ya akun kita analisis, hanya akun-akun tertentu saja. Nah, dari sini kita lebih enak sehingga melangkahnya ya. Jadi ketika akuntansi kayaknya gebiah-uyah semuanya, enggak, berdasarkan analisis awal ini ya. Kita bergerak dari sini dulu. Oke? Aduh, capek. Bisa dipahami? Ada yang ingin tanyakan sebelum kita break sejenak? Yang saya ingin tanyakan, gimana cara melakukan comparative analysis? Itu Pak, mengevaluasi keterkaitan antar laporan keuangan. Gimana caranya? Logika aja. Comparative analysis itu kita membandingkan antar peers ya, dengan Bukalapak, dengan Mayora misalkan. Nah, terus cara membandingkannya gimana nih? Tadi pakai apa? Ini nih. Gimana caranya? Coba. Nanti karena ini kan dipakai nih buat analisis kalian. Itu ya Pak, tentukan siapa pesaingnya, terus produk yang ditawarin, kompetitor, pahami strategi penjualan kompetitornya, terus analisis strategi marketing kompetitor. Gitu Pak. Oke, nah pertama ketika melakukan comparative analysis itu pada dasarnya ya ini kan accounting analysis. Nah, kalau accounting analysis kita berbicara di laporan keuangan, FS ya, financial statement. Nah, ada 3 tahap. Yang pertama initial accounting analysis ya. Yang kedua adalah apa? Kita mau identifikasi red flag ya. Nah, untuk inisial ini nanti akan kita gunakan untuk masuk ke red flag-nya ya. Jadi penekanan yang akan kita lakukan tergantung dari hasil initial accounting analysis gitu ya. Analisis yang mana yang kira-kira signifikan nih yang perlu kita analisis terlebih dahulu. Nah, itu bergantung ke initial accounting analysis. Dan kita lihat tuh, pertama komparatif dulu nih. Kita lihat antar perusahaan. Nah, yang dilihat itu kayak tadi strategi marketing dan sebagainya itu masih analisis bisnis ya. Karena
belum secara langsung berkaitan dengan financial statement. Ya, jadi dinamakan analis akuntansi itu kita dari bisnis tersebut kita terjemahkan ke bawah, ya. Kita coba analisis lebih dalam dengan melihat laporan keuangan, ya. Namanya juga akuntansi, berarti berbicara tentang laporan keuangan. Nah, sehingga dari situ bisnis strateginya gimana, strategi marketingnya kayak gimana dan sebagainya, itu strategi, bukan analisis akuntansi, ya. Nah, kita lihat bagaimana cara mengkaitkan antara bisnis tersebut dengan akuntansinya, Pak. Dilihat tuh. Marketing tadi maksudnya kemana? Kalau di laporan keuangan, kemana maksudnya? Kalau menurut kamu? Biaya marketing dan sebagainya maksudnya kemana? Ke COGS atau ke Sales and General Administrative atau yang mana? COGS, ada SGE ya, Sales and General Administrative, SGA ya. Nah, kalau tadi kan disebutkan marketing ya, marketing ya. Nah, berarti marketing ini lebih cocok di mana nih? Ini kalau Bukalapak nih ya. Apa? Mayora ya kamu ya? Nah, kalau Mayora dan GOR. Kira-kira marketing ini maksudnya kemana? Ke COGS kah? Atau ke Sales and General Administrative Expense? Ke Sales and General, Pak. Betul. Ke sini ya. Jadi logika aja ini mah. Nah, berarti kalau kamu pengen fokus ke sini, bisnis strateginya, marketingnya diperbanyak. Berarti nanti di analisa akuntansinya, kamu lihat ke akun yang namanya SGA. Ya. Berarti SGA ini besar atau enggak? Ya. Kalau strateginya dia marketingnya naik, gitu ya, maka otomatis SGA pun harus naik dong. Nah, kamu lihat tuh di analisa akuntansi. Kayak gitu ya. Nah, kemudian kamu bandingkan SGA-nya ini, kamu bandingkan dengan year-to-year change analysis. Ya. Artinya kamu bikin kayak tren. Ya. Bikin trennya dulu. Nah, kayak gini. Berarti ini namanya grafik SGA. Ya, SGA. Nah, di sini ini yang Y-aksisnya, sumbu X-nya adalah yang tahun 2018, 5 tahun terakhir lah, ya, 2015 sampai 2021. Nah, nanti kelihatan tuh ya. Ini khususnya SGA aja, misalkan ya. Karena berkaitan dengan bisnis and strateginya tadi ya. Kan kamu bilang, itu naik tuh marketingnya Pak. Oh ya udah, marketing ini dimasukkan ke mana? Ke SGA kan, di akuntansi. Ya udah, berarti kita bikin tren. Nah, ini trennya gimana nih? Kayak gini, misalkan ya. Ini untuk Bukalapak Mayora, misalkan ya. M. Kemudian yang kayak gini, ini nanti misalkan untuk ICBP, misalkan kayak gitu ya. Nah udah tinggal dibandingkan kayak gini aja. Jadi berbicara bermain di grafik, ya. Nah dari sini maka kita bisa simpulkan ya, tren ini adalah analisis tren ya, trend and year to year change ya. Udah dalam bentuk grafik ini, satu grafik menjelaskan dua hal. Nah kamu bisa bandingkan, oh ternyata kalau kita bandingkan si Bukalapak si Mayora ini ternyata SGA-nya sangat besar nih dan cenderung naik, sedangkan ICBP malah kecil, gitu ya. Apakah bagus atau enggak? Nah berarti jangan-jangan ini menyimpang. Nah nanti ini kamu akan tandain dulu ya untuk di analisis akuntansi yang lebih lanjut ya. Ini penandaan awal dulu lah, kasih bintang dulu, gitu ya. Seperti itu. Nah baru yang kedua, nah seperti itu kurang lebih bisa dipahami. Ananda. Bisa, Pak. Oke, ya. Jadi kayak gitu. Jadi dikaitkan tuh bisnis, dituangkan di laporan keuangan di mananya, terus digambarin dalam bentuk grafik, ya. Nah, lakukan seperti itu ya untuk report kalian, ya. Saya pengen lihat Pak harus ada. Oke, yang pertama ini. Yang kedua sekarang siapa ya? Ini harus paham ya. Nanti kalau ini nggak paham nanti. Nah, yang penting gimana aplikasikannya. Siapa ya? Ananda menunjuk siapa, Ananda? Cowok deh, cowok. Cowok deh, Terserah cowok. Bapak aja, Pak. Hah? Terserah Bapak aja. Kamu aja deh nunjuk cowok ya. 14 cewek, bulan 10 cewek juga. Nah, dari 2021 jadi absen 20. Michael. Oke, good point. Thank you, Ananda. Siapakah cowok beruntung itu? Namanya adalah Michael Pasaribu. Benar kan nomor 20? Oke. 14, 10, 20, 21 ya berarti. Pinter amat nih si Ananda nih.
Oke, Michael. Nah, sekarang Michael ya, kira Michael. Santai aja. Nah, bagaimana cara melakukan common size analysis untuk analisis report kamu? Coba jelasin gimana. Logika aja, nanti rencananya bakal seperti apa untuk report kamu. Kamu teh kelompok berapa? Kelompok 4, Pak. Oh, kelompok 4 ya. Oke, silakan. Ini baru initial accounting analysis ya. Tadi kan yang pertama komparatif udah, caranya gimana. Nah, sekarang tinggal common size. Nah, kira-kira gimana cara melakukannya? Kamu lihat dulu nih, mengevaluasi bla 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 bla. Hasilnya berupa gambaran proporsionalitas ukuran aset, utang, dan pendapatan. Ya. Sekarang coba dilihat. Kira-kira akan seperti apa kamu melakukannya ya? Tadi ingat ya, kalau aset, utang, ini kan SOFI ya. Kalau SOFI persentase dari si total aset. Ya. Kalau ini pendapatan beban, maka ini income statement, maka ini persentase dari si sales. Ya. Nah, gitu. Nah, silahkan. Gimana? Nah, ini dia komparatif sama common size ya. Ini yang tahun bahan dari Padosco. Nah, ini dia ya, bisa kayak gini. Intinya adalah ya membandingkan aja gitu. Kalau common size itu nah ini common size ya. Cuman di sini komparatif itu nggak dilihatin ya. Kalau komparatif yang tadi saya kasih tahu ya, bisa dari SGA di. Nah, ini common size ya. Mau dilihat ini kan adalah apa nih? Pendapatan usaha ya. Nah, pendapatan usaha itu dibandingkan dengan total aset. Nah, kalau mau lebih jelasnya kayak gini nih. Wika. Nah, ini dia. Nah, ini adalah aset ya. Kita lihat total aset yang 100-nya yang mana? Yang 100-nya adalah di total aset ya. 100%. Berarti akun-akun ini tinggal dibagi aja. Tuh. Ini dibagi dengan 100% ya, dibagi dengan yang bawah. Hasilnya adalah 14%. Nah, dari sini baru kelihatan tuh mana unsur yang terbesar, kalian tandain dulu. Ya, tuh tandain. Tuh, ini besar. Pak, gimana taunya dia besar atau enggak sih, Pak? Ya, kalau saya sih tergantung ya. Nah, biasanya di atas 10% itu saya kategorikan sebagai besar. Ya. Nah, sama non keuangan lainnya. Nah, berarti inilah yang akan menjadi fokus kita untuk analisis akuntansi selanjutnya. Gitu ya. Oh, kan red flag ya, merah tuh. Oh, merah-merah. Nah, kayak gitu. Nah, oke. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, setelah ini diapain sama Bang Michael? Tadi ya saya udah bantu jawab ya. Cara melakukan common size analysis itu kalau dia SOFI ya berarti yang digunakan sebagai dasar adalah total aset. Nah, maka setiap akun ini dibagi dengan total aset ya. Kelihatan tuh 14%, 16% dan seterusnya ya. Kalau komparatif belum ada tadi ya, tapi sudah saya kasih lihat seperti apa ya tadi bikin tren dan sebagainya. Tapi antar peers ya. Jadi bisa kelihatan. Nah, sekarang ini caranya ya. Terus udah gitu. Yang kedua, dari sini ditandain yang kira-kira besar yang mana ya. Kalau saya mengkategorikan besar itu di atas 10% itu besar gitu ya. Nah, sisanya berarti kecil kan? Ya udah nggak apa-apa. Tapi itu kan apa? Subjektivitas saya. Kalau kalian misalkan 5% besar kok, ya udah. Berarti lebih banyak lagi. Ya, oh ternyata 20% Pak. Ada nggak yang 20% di sini? Oh nggak ada, aja. Kalau gitu turunin gitu ya. Nah, oke, silakan. Bang Michael, setelah itu, setelah kita tahu, oh yang ternyata porsi yang besarnya yang saya tandain merah, gitu ya. Nah, setelah itu diapain Bang Michael? Silakan, coba. Atau ada teman yang mau bantu? Kau perlu bantuan siapa? Coba boleh sebut nama. Oke, kalau gitu saya lempar ya. Bang Michael, mau nunjuk siapa Michael? Sen 27, Pak. Sen 27 ya. Sulis, Pak. Wina. Iya, Pak. Sulis, gimana Ya, Pak. jawabannya? Setelah Kalau menurut saya, analisis kayak gitu, terus diapain lagi? kalau menurut saya tadi sesuai dengan yang Bapak sampaikan,
setelah dilihat hasil analisis dari Common Size, saya memilih yang paling besar. Lalu dari yang paling besar itu saya fokuskan pembahasannya ke situ. Lalu setelah difokuskan, saya akan menganalisis lebih lagi didukung dengan analisis rasio yang tadi Bapak katakan. Oke, ya, ada analisis rasio. Oke, good ya. Nah, kita lihat tuh. Jadi dari situ kan udah ketahuan ya. Pertama common size-nya kayak gimana kan? Tadi udah ketahuan tuh yang paling besar yang mana nih 14, 16 ya. 10, 16, 82, 40. Nah, berarti ini nih jumlah aset tidak lancar. Ini mah ini ya jumlah ya, sorry. Ini saya hapus dulu novel ya. Nah, berarti kan cuma sampai sini aja. 16 sama 16,8. Nah, ini berarti dari sini dulu kita bergerak ya. Berarti di aset tetap tuh paling gede ya kalau di Wika. Ya udah kita mulai dari sini dulu. Ya dari sini dulu kita lihat, terus udah gitu kita lakukan undo ya nanti. Apakah ada permasalahan di sini atau tidak? Nah, tahunya ada permasalahan gimana? Kita bandingkan dengan peers-nya. Peers-nya ini siapa? Wika. Berarti ada Adikarya misalkan ya. Kalau kalian berarti Mayora, berarti sampingannya siapa? Indofood ya atau Unilever mungkin. Nah, nanti rata-rata peers berapa? Nah, that's why kita perlu pakai rata-rata peers. Jadi lebih dari satu peers-nya, jangan satu. Ya, minimal 2 tadi ya. Oke, lebih banyak lebih bagus. Jadi kita tahu rata-rata peers-nya berapa. Persentase rata-rata peers gitu ya. Oh, ternyata untuk peers itu rata-rata 18%. Terus gimana? Kita mau ando? Ya enggak juga dong, ini kan cuman komposisi aja masalahnya ya. Nah, untuk mengando itu kita harus lihat ternyata di sini permasalahannya depreciation rate-nya bermasalah, persentase depreciation rate-nya. Ya, depreciation rate-nya bermasalah. Deper. Misalkan si Bukalapak depreciation rate-nya adalah 10% gitu ya. Rata-rata peers-nya adalah 15%. Ya. Nah, maka ini enggak kekecilan tuh Bukalapak rata-rata ininya depresiasinya. Maka ya kita mau ando, ya ini tandain dulu di right click. Nanti setelah kita sisir semua akun, barulah kita lakukan undo. Atau mau akun per akun langsung undo juga bisa, gitu ya. Ya udah berarti langsung aja di undo. Nah, menuju ke si 15%. Pertanyaannya adalah, kenapa 15%? Kon itu apa ya? Maksudnya tuh belum tentu benar, Pak. Karena market share-nya mungkin yang besar adalah Bukalapak gitu dibandingkan peers yang ada di Bursa Efek. Nah, apakah kita layak rajanya melakukan perbandingan kepada yang bukan raja atau penguasa pasar? Kita melihat ke yang bukan penguasa pasar atau yang lebih kecil dari itu. Kan nggak wajar, Pak, gitu. Ya, betul. Kalau untuk faktanya kita tidak melakukan demikian, ya. Kita hanya melihat saja kalau di kenyataannya ya. Biasanya ando itu kalau memang laporan keuangannya WDP, wajar dengan pancawa. Nah, barulah kita melakukan ando ke peers kita yang mendapatkan opini WTP, ya. Nah, kalau kayak gini kan sama-sama WTP ini ya. Kalau faktanya yang dibiarin tidak ada ando. Nah, tapi kalau kita di sini kita latihan, ya. Meskipun Bukalapak rajanya, nah peers-nya berada di bawahnya gitu ya, tapi namanya juga latihan. Ya, gimana caranya agar kita tahu cara melakukan undo? Ya, nanti kita akan selalu mengacu ke peers-nya, gitu ya. Nah, itu disclaimer-nya. Jadi sekali lagi, ketika membandingkan itu, maka untuk pembelajaran kita selalu melakukan undo pada peers. Itu kalau di kelas ini. Kalau kalian merancang KTTA ya nggak kayak gitu, ya. Kalau kalian berada di dunia luar ya nggak kayak gitu juga, nggak langsung pokoknya semua ke peers ya, nggak kayak gitu, ya. Dilihat case by case, perlu atau tidak, ada nggak urgensinya. Kalau nggak ada ya nggak perlu. Itu kalau kenyataan. Kalau sekarang kita belajar melakukan undo seluruhnya, ya. Jadi seperti itu. Bukan seluruh laporan keuangan enggak, tapi yang kira-kira ada red flag yang berbeda secara signifikan dari rata-rata yang digunakan peers, maka kita melakukan undo, gitu ya. Nah kalau kayak gini kan lumayan beda nih, dari 10 ke 15%. Ya udah kita lakukan undo. Kita menggunakan rate depreciation rate-nya 15%. Bagaimana dampaknya? Ya nanti pertama ke retained earnings, kedua karena kan rumusnya itu kan akunnya expense pada apa?
pada accumulated depreciation, ya. Nah, berarti apa? Kalau kita naikkan, berarti rate depresiasi dinaikkan, berarti expense-nya juga naik. Expense ini relate-nya dengan retained earnings, ya. Nah, maka accumulated pun naik. Accumulated ini maka berkaitan dengan apa? Kontra account dari si PPE-nya. Berarti kalau dia kontra account, accumulated naik, PPE-nya pun akan turun. Gitu ya. Nah, ini jadi dampaknya ke situ ketika kita melakukan undo. Tidak hanya ke retained earnings-nya saja, tapi kita harus paham akunnya kemana, ya. Oke. Nah, itu dia yang mesti kalian pahami, ya. Dari situ barulah kita lihat ke financial analysis-nya, rasionya tuh. Nah, tuh rasio-rasionya kan seperti ini ketahuan tuh, quick ratio ya, dan kawan-kawan ya. Nanti ini dibandingkan dengan yang punya si rasio dari Wika, misalkan ya. Nah, kayak gini ya. Nah, kita sandingkan, kira-kira sama atau enggak gitu ya. 112, yang ini 130 tuh kan bedanya jauh tuh. Ya. Nah, kalau misalkan ternyata ini bedanya sangat signifikan gitu ya, jomplang banget, maka kita harus antisipasi. Ya. Yang sedang kita analisis siapa? Misalnya Bukalapak. Ya. Oh, ternyata ini sangat gede banget nih perbedaan dengan peers. Ya. Baru kita lihat rumusnya gimana gitu ya. Nah, seperti ini, misalkan inventory turnover kan. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah ya seperti ini ya. COGS dengan inventory. Ya udah berarti nanti kita menganalisa ke akun COGS-nya sama inventory. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah tidak semuanya harus diterapkan. Kalian pilih aja dari sini yang kira-kira merasa janggal yang mana. Dan itu semua kembali ke penilaian kalian, ya. Nah, dan harus bisa menjelaskan, misalkan ini 130 Pak. Nah, kita lihat yang Wika, ya. Yang Wika 112. Masih ini berbeda dan nggak mungkin ada yang sama persis ya. Nggak mungkin ada yang sama persis ya. Cuman kalian harus melihat relevansinya. Kalau cuman ini kan cuman tipisnya kan selisihnya kan 0,0 Pak. Saya pikir ini tidak signifikan perbedaannya antara Wika sama Adikarya. Tapi misalkan perbedaannya yang di sini 113 gitu ya, ini menjadi 5, 6 gitu ya. Nah, ini baru nih perlu diantisipasi. Tandain dulu berarti yang ini quick ratio ini tandain dulu ya. Merah-merah. Nah, kita lihat nih quick ratio berkaitan dengan akun mana aja. Nah, baru kita ke sini ya, baru kita ke sini. Nah, kayak gitu cara mengaplikasikan analisis accounting yang tahap pertama ya. Setelah ini selesai ya, barulah kita lakukan analisis tahap selanjutnya. Udah yang merah-merah tadi, baru kita bergerak dari yang paling besar tadi dulu yang mana. Nah, jadi prioritas pertama kita ke situ dulu. Ya. Misalkan yang paling besar tadi kan ini adalah si apa namanya? Nah nih ya, aset tetap, tuh ya. Nah, ini dia ya. Ya udah berarti kita langsung menganalisis aset tetap dulu. Yang pertama kita scrutinize, kita lebih dalam. Nah, ya jadi pertama kita harus paham ya bahwa bagaimana cara melakukan analisisnya. Nah, ini ada 6 tahap ya. Dilihat dulu kebijakan akuntansinya. Nah, ini lihat ya. Kebijakan akuntansi terkait aset tetap apa aja, Pak? Ya udah tinggal kalian tandain gitu ya. Kalian baca ke CLK-nya. Nah, seperti itu. Dan ketika dilihat oh ternyata depresiasinya juga bermasalah, Pak. Nah, ini perbedaan utamanya yang peers-nya 15%, yang ini 10%, karena memang dari metodenya berbeda gitu ya. Yang peers melakukan double declining ya, yang ini dengan melakukan straight line. Ya udah kalau kita mau merubah ya berarti kita harus merubah ke peers ya, kita lakukan dengan double declining juga. Nah, ya, seperti itu ya yang kita lakukan. Nah, kemudian di sini IFRS require firms to identify critical accounting estimates ya. Tadi ya berkaitan dengan estimasi-estimasi ya. Kalau di PPE itu kan depreciation rates ya estimasinya. Depreciation rates itu bergantung kepada apa? Bergantung kepada si useful life-nya, masa manfaat ekonomis, kemudian sama residual value-nya ya. Kembali lagi ke AKM ya. Nah, kalian setting di sini ya. Cari tahu di sini, oh ternyata benar nggak sih cara menentukan residual value-nya? Kalau di CLK nggak ketahuan sih, tapi kalian bisa membandingkan juga dengan berita-berita yang ya kayak gitu sih. Intinya adalah rates-nya nanti dibandingkan dengan peers ya, seperti itu. Nah, intinya adalah kita kan mencari rates-nya ya. Nah, rates-nya ini yang kita bandingkan dengan peers. Kayak gitu.
Oke, yang kedua. Jam berapa nih? 5 menit lagi. Saya harus pakai ini kayaknya. Nah, tahap kedua setelah kita lakukan analisis ke akun ya, kita lihat ke CLK ya. Kita lihat kebijakan akuntansinya kayak gimana gitu ya. Nah, yang identifikasi adalah bagaimana cara mengukur estimasi dari rates-nya misalkan ya. Nah, kemudian yang kedua, ini saya case-nya itu adalah PPE ya, PPE. Berarti isu utama dari PPE ini di CLK ini berarti melihat ke depreciation rates ya. Depreciation rate. Kemudian kamu lihat juga nanti ya, apa aja dari depreciation rate itu, useful life, kemudian juga residual value ya. Dan kawan-kawan nanti bagaimana kebijakan-kebijakannya. Nah, ini lihat semua di CL. Ya, terus kemudian step yang kedua kita lihat accounting flexibility ya. Nah, apa yang dimaksud accounting flexibility? Maknanya adalah accounting information is less likely to give insight about firm's economy ya. Jadi pada dasarnya informasi yang ada di CLK itu minim ya untuk kita mengetahui lebih dalam bahwa bisnisnya ini tuh bagus atau enggak, akan sustain atau enggak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa demikian? Kalau si manajer memiliki high degree of flexibility in choosing policy and estimate. Nah, ini salah satu reason kenapa kita melakukan accounting analysis gitu ya. Karena adanya accounting fleksibilitas. Ya tadi, contohnya di PPE ya. Ada yang menggunakan si double declining, ada yang menggunakan straight line. Ya ini semuanya bebas. Akun PSAK 16 ya, ini berkaitan PSAK 16 emang memberikan keleluasaan kepada manajer untuk menentukan mau pilih yang mana gitu. Ya, sehingga apa ya? Itulah fleksibilitas yang diberikan kepada si manajer. Nah, masalahnya adalah kalau si manajer bisa memiliki fleksibilitas tersebut, maka ya kebijakannya pun menjadi bias, tidak terstandar, sesuka seenak udahnya manajer itu sendiri. Sehingga apa? Si manajer akan melakukan kebijakan yang kira-kira menguntungkan bagi si manajer. Contohnya kalau dia straight lines berarti kan expense-nya tetap gitu ya. Tetap terus sepanjang tahun gitu ya. Otomatis income-nya itu akan tetap juga. Nah, tidak ada gejolak seperti double declining ya. Kalau double declining kan berarti awalnya expense-nya gede menuju ke kecil. Nah, berarti ada gejolak tuh. Berarti income yang karena expense-nya besar, income-nya kecil gitu ya. Nah, income-nya nanti dari kecil ke besar. Nah, kayak gitu. Nah, artinya ini tergantung preferensi. Si manajer lebih menguntungkan mana bagi manajer? Agar posisi dia aman, apakah SL atau DDB? SL aja Pak, biar bonusnya lancar. Nah, itulah moral hazard yang dibutuhkan. Nah, ini kamu harus lihat ya, accounting flexibility-nya itu gimana. Nah, ini ada di kebijakan akuntansi dan ada di laporan tahunan ya. Nah, oke, yang ketiga ya, setelah kita lihat kebijakan PPE ya, ternyata PPE-nya dia dilakukan dengan double declining balance, sedangkan peers-nya misalkan PPE depreciation rates dari si Bukalapak 10% dan dia dengan DDB, nah peers-nya rata-rata peers dia 15%, tapi dia dengan straight lines. Nah, kamu lihat nih tahap kedua, kamu lihat ada nggak fleksibilitas manajer untuk mengatur DDB ini, gitu ya. Wajar nggak gitu? Sekali lagi ini subjektif ya. Wajar nggak si manajer menetapkan bahwa ini DDB, jangan-jangan sengaja nih DDB ini biar si manajer untung, gitu ya, biar bonusnya lancar. Nah, gimana cara mengetahuinya Pak? Nah, kamu lihat di berita-berita yang berkaitan dengan manajer Bukalapak, ya. Sebebas apa dia, berpengaruh apa dia, ya, dalam menentukan kebijakan akuntansi, ya. Oh ternyata dari berita yang ada dia adalah tipe manajer keuangan yang terkenal, sehingga apa? Dia punya pengaruh besar, andil besar. Nah, kita patut mencurigai kalau gitu, ya. Berarti fleksibilitasnya sangat gede, ya. Sehingga apa? Menetapkan DDB ini salah. Nah, gitu ya. Bias gitu ya, bias karena adanya suuzon kita gitu ya yang kuat bahwasanya si manajer pasti memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan dia ya dengan melakukan penetapan DDB sebagai metode depresiasinya instead of straight line. Nah, gitu ya.
Nah, inilah yang menjadi reasoning kuat kita melakukan mengidentifikasi ini sebagai red flag, ya. Oh, kalau sampai sini, oh oke deh. Berarti poin pertama udah beres ya. Kebijakan akuntansinya memang dibebaskan, tetapi indikator yang kedua diperkuat nih. Oh, ada moral hazard nih kelihatannya berdasarkan berita-berita yang ada, ya. Sehingga ini bisa menjadi red flag tadi ya. Kita udah indikasi menjadi red flagnya semakin kuat gitu ya. Bahwa oh manajernya juga punya kewenangan yang sangat besar. Ya, taunya dari mana? Taunya dari berita-berita. Nah, baru yang ketiga melakukan analisis accounting strategi ya. Nah, jadi seperti ini fleksibilitas tersebut ya allows manager to communicate economic information ya atau menyembunyikan. Nah, ini ya, menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya. Nah, gitu ya. Nah, memang seperti itu, memang manajer berkaitan dengan agensi teori bahwa selalu bertindak sesuai dengan kepentingan oportunisnya. Gitu. Kepentingan dia apa? Agar langgeng lama menjadi manajer, biar nggak dipecat, ya, atau biar nggak dimutasi. Gimana caranya? Ya menghasilkan duit yang banyak bagi perusahaan. Gimana caranya? Ya manipulasi laporan keuangan. Gimana caranya? Ya tadi memanfaatkan fleksibilitas yang diberikan oleh standar. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini melihat evaluasi strategi penerapan strategi PPE-nya dia. Kembali ke analisis bisnis dan strategi, dilihat lagi. Nah, untuk tahun ke tahun gimana strategi aset tetapnya, gitu ya? Apakah akan bertambah? Apakah akan tetap atau akan banyak penjualan aset, gitu ya? Karena mungkin kalau indikasi banyak penjualan aset berarti indikasi perusahaan itu akan bangkrut. Nah, gitu ya. Nah, maka di sini ketika kita menganalisis strategi kebijakan, jadi udah tahu nih ada indikasi moral hazard. Yang ketiga kita lihat nih strategi dari perusahaan ke depannya gimana. Gitu ya. Oh, penjualan aset, wah ini jangan-jangan ada masalah di sini. Gitu ya. Nah, kalau kayak gitu berarti ya si manajer akan semakin mengamankan dirinya sendiri. Indikasinya semakin kuat bahwa ini ada red flag. Gitu ya. Nah, dilihat dari strategi ke depannya. Kalau strategi ternyata penjualannya akan ekspansi melakukan pembelian aset lagi gitu ya. Nah, kemungkinan juga negatif thinking kita harus berjalan juga. Bahwa apa? Bahwa oh pantesan aja, berarti ini untuk menghemat income-nya ya, sehingga akan ada income yang besar untuk melakukan ekspansi ke depan. Jadi selalu berpikiran negatif kayak gitu. Itu wajib ya ketika melakukan analisis akuntansi ya. Nah, dan kita bandingkan juga dengan kebijakan industri peers-nya. Dia ekspansi, peran dia apa? Sebagai penguasa pasar atau bukan? Kalau iya, wajar berarti ya. Karena dia pangsa pasar terbesar, ya, rajanya. Nah, terus lihat juga bagaimana pembagian bonusnya. Nah, ini untuk menganalisis apakah ada indikasi moral hazard terhadap si manajer. Ya. Bagaimana sistem pembagian bonusnya? Ini cari dari berita-berita atau dari laporan keuangan tahunan. Ya. Nah, kemudian change in policy and rational for doing so. Nah, ini juga salah satu indikasinya, adanya perubahan kebijakan. Ya. Nah, jadi kalau perubahan kebijakan itu karena kita berniat sebagai investor, ini kita selalu negative thinking. Nah, dia berubah kebijakan dari DDB ke straight line misalkan ya, atau dulunya straight line menjadi double declining ya. Oh, ini terjadi kapan nih? Jadi misalkan ini 2017 ya. Nah, 2018 menjadi DDB. Nah, ini patut dicurigai, ada main berarti. Kenapa? Karena kalau bagi ALK dia melakukan seperti itu karena ada motif tertentu. Nah, gitu ya. Padahal memang diperbolehkan oleh standar. Tapi kita berbicara ALK, kita selalu negative thinking kalau ALK itu ya. Nah, kemudian whether transactions are structured to achieve certain accounting objective. Nah, ini juga sama ya. Maksudnya adalah sengaja dirancang agar DDB agar apa? Agar terjadi ini kebalik ya berarti ya. Dulunya kan SL menjadi DDB ya. Nah, disinyalir dia melakukan double declining karena apa? Karena agar di masa yang akan datang income-nya bisa meningkat. Misalkan kayak gitu. Nah, kemungkinan ada yang dirahasiakan nih gitu ya. Ada yang dirahasiakan dari si perusahaan tersebut gitu ya. Artinya ada kerugian yang udah lama terjadi. Nah, agar kerugian tersebut tertutupi ya kita melakukan DDB. Ya, kalau DDB kan berarti kan di masa yang akan datang expense-nya akan turun, income-nya akan naik gitu ya. Nah, ini akan selalu counterbalance gitu ya, selalu terakumulasi sehingga kerugian yang gede itu terakumulasi disandingkan dengan income yang juga gede. Nah, artinya apa?
maka kerugiannya akan turun. Nah, itu adalah permainan angka atau window dressing yang biasa dilakukan oleh para manajer, ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan untuk motif tertentu, tujuan akuntansi tertentu. Nah, yang keempat, nah, jadi dari situ kita lihat nih, oh strateginya gimana? Oh ternyata nggak wajar nih, peers-nya mengatakan berbeda. Pembagian bonusnya emang lagi gila-gilaan nih. Jadi berbonusnya itu dibagikan berdasarkan performa laba. Ya, oh ya makin gede dong motifnya untuk melakukan manipulasi terhadap strategi strike line menjadi DDB, ya, dan seterusnya. Nah, baru dari sini kita lihat lagi kecukupan informasi yang disajikan dengan CLK, ya. Nah, jadi ketika nomor 1, oh oke, biasa. Nah, nomor 2 udah ada indikasi kuat. Nomor 3, diperkuat lagi nih, bonusnya udah dia akan ditunjang ya oleh sistem bonus yang memadai, sehingga itu yang akan men-trigger dia melakukan perubahan dari strike line ke DDB atau sengaja di DDB-kan, gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi memang wah ini sedangkan industri itu menggunakan strike line gitu ya. Wah, ini indikasi ketiga ini sangat menguatkan kembali bahwa ini terjadi permainan atau manipulasi expense gitu ya. Nah, baru nanti kita lihat lagi untuk memastikan lagi, lihat lagi bagaimana kedalaman dari si CLK-nya. Lengkap atau enggak? CLK-nya aduh ini kok cuma minim banget. Nah, kayak gitu ya. Maka di sini maknanya adalah manager have considerable discretion in disclosing certain amount accounting information. Nah, artinya apa? Sengaja dibuat minim informasi yang disajikan dalam CLK. Kenapa? Agar nggak semua terungkap gitu ya. Agar nggak semua terungkap sehingga orang akan menjadi salah dalam menilai, oh sengaja ada yang disembunyikan. Nah, agar nggak ketahuan boroknya gitu. Nah, kamu lihat tuh gimana cara mengukurnya ini udah lengkap atau enggak. Kita bandingkan dengan peers-nya lagi. Yang peers kalau di PPE ini itu lebih lengkap gitu. Shopee sama itu sangat lengkap dibandingkan si Bukalapak misalkan yang cuma gitu-gitu doang. Nah, maka udah indikasi keempat gitu ya, indikasi keempat ya. Nah, terus yang diperhatikan lagi apa? Pertama, ya SIM adequate-nya ini ya, SIM adequate ini memang tidak ada ukuran pasti bahwa CLK lebih yang panjang itu apa makin bagus atau gimana Pak? Gitu. Nah, itu nggak ada standar yang memang CLK itu ya. Bisa jadi singkat tapi semua informasi jelas. Nah, bisa jadi juga panjang tapi semuanya sampah gitu ya. Informasinya just trash aja, nggak ada yang penting. Nah, kayak gitu. Jadi harus kritis ya, jangan cuma melihat jumlah halaman aja, tapi ke substansinya. Kemudian kecukupannya juga tadi udah ya, weather. Nah, kemudian manajemen report. Nah, ini manajemen report ini selalu ada ya, berupa laporan tahunan ya. Nah, apakah kalau misalkan di CLK ternyata nggak cukup gitu ya, kamu lihat ke laporan tahunannya, bagaimana kebijakan PPE-nya. Nah, apakah di laporan tahunan itu detail dan bagus gitu ya. Nah, sehingga kalau kita baca itu kita jadi kebayang, oh ternyata kebijakannya kayak gini ya. Nah, dan konsisten gitu dari tahun ke tahun dia memang laporan tahunannya itu bagus gitu. Ada grafik, kemudian ada data-data yang kuat gitu ya, dan memang tidak dikeluarkan semuanya gitu ya. Atau memang pada tahun itu aja sengaja. Nah, jadi dilihat trennya. Laporan sekarang dibandingkan yang kemarin. Itu jumlah halamannya lebih banyak yang mana gitu. Terus juga kecukupan informasinya lebih banyak yang mana. Kalau ternyata tahun kemarin cuma 10 halaman misalkan ya laporan tahunannya. Tahun ini udah 200 halaman lah kok bisa. Nah, berarti ya ada perubahan signifikan tuh yang menyebabkan itu semua. Nah, kalian harus kritis dalam hal itu ya. Nah, dan juga di sini segmentasi laporan keuangan ya. Laporan keuangan ada segmen-segmen ya. Bisa kalau di Mayora itu kan perusahaan besar ya. Nah, konglomerasi maka ada 6 segmen kalau tidak salah ya tadi ya. Segmen susu ultra permen, segmen biskuit dan sebagainya. Nah, kamu harus melihat ke kecukupan dari disclosure-nya ya. Nah, kalau ternyata semuanya kita menyimpulkan bahwa oh, Mayora ini dibandingkan dengan INDF sama nih, sama tebelnya gitu ya dan sama lengkapnya. Nah, terus juga memang memang itu berbeda tetapi bisa terjelaskan semuanya di laporan tahunan, alasannya kuat dan sebagainya kenapa terjadi perubahan metode alokasi dari aset tetap ya. Nah, maka ya udah kalian bisa menyimpulkan ini normal meskipun misalkan rate depresiasinya berbeda, misalkan si
Mayora itu 10% gitu ya, kemudian si rata-rata peers itu berarti misalkan INDF dan Unilever kita rata-ratakan gitu ya, plus Unilever, UNVR, kita rata-ratakan menjadi 13%. Nah, kalau kalian setelah sampai sini semuanya oke deh itu wajar, ya udah tidak lagi perlu melakukan red flag ya terhadap si rate depreciation. Nah, gitu ya. Tidak lagi perlu menggunakan red flag. Ya. Nah, tapi itu memang keputusan kelompok ya, keputusan kelompok. Nah, kemudian ya udah kalau misalkan ternyata indikasinya kuat, ya berarti kita langsung catatkan red flag gitu ya. Nah, jadi di red setelah 1 sampai 4 ini, jadi kita dalam menetapkan red flag itu ya hati-hati, nggak langsung asal jeplak aja, langsung red flag, nanti semuanya red flag gitu ya. Ada prosedur yang harus kalian patuhi ya, 1 sampai 6 ini ya. 1 sampai 5 ini, 1 sampai 4 sorry ya. Nah, kenapa? Agar prosedurnya itu ya agar ketika kita menetapkan red flag, kita udah banyak pertimbangan dan kita bisa berargumen dengan kuat. Nah, itu maknanya. Dan ini harus tercermin dalam report kalian. Ya. Ada yang bertanya, Pak, ini harus di-skip boleh nggak? Jawabannya, untuk sekarang kita bikin semuanya dulu. Nanti, begitu kalian udah mahir di KTTA, boleh di-skip. Ya. Misalkan langsung yang relevan aja, misalkan flexibility sama step 3 yang diambil. Ya. Karena step 4-nya udah sangat lengkap, ya udah berarti step 2 sama step 3 aja. Ya, dalam menganalisis di KTTA misalnya. Tapi kalau sekarang ini kita harus bermain di kondisi ideal, ya. Kita terapkan semuanya. Nah, jadi kayak gitu. Ketika kita udah ada indikasi awal dari comparative analysis, kemudian dari common size analysis, dan kita lihat dengan 1 sampai 4 ini, kesimpulannya ini red flag. Ya udah. Nanti saya tanya kenapa red flag? Karena apa? Pertama dari common size kayak gini, dari komparatif kayak gini, kemudian di CLK-nya accounting policy-nya step 1 kayak gini. Kemudian ternyata fleksibilitasnya dia bonusnya sangat gila-gilaan dan sebagainya. Nah, strateginya juga ke depannya kayak gini. Nah, semuanya kamu jelasin kayak gitu, saya cuma bisa gini dong. Oke, keren, lanjutkan. Nah, itu kenapa kenapa perlu dibingkai dengan seperti ini? Karena ini subjektif. Ya. Investor nggak akan percaya kalau cuman kenapa alasannya basi gitu doang. Ya. Tapi kalau kamu jelaskan dari awal kayak tadi, investor akan merasa yakin, oh oke, make sense sih, saya terima. Nah, jadi ini adalah satu cara untuk menyajikan bahwa ini loh laporan yang kalian bikin itu memang ada argumennya, dibangun di atas argumen dan penelitian yang kuat. Nah, gitu ya. Ya udah, ini contoh refleksi itu apa aja ya? Kalian bisa baca ya di sini. Nah, poor financial performance despite comparison. Nah, inilah gunanya analisis akuntansi yang tahap pertama, yang financial ratio analysis ya. Bisa jadi secara kan ada 2 ya financial ratio itu. Yang pertama tadi ya. Yang pertama itu adalah yang ini credit risk analysis ya. Kemudian yang kedua adalah profitability ya gitu ya. Nah, misalkan ini berkaitan dengan financial performance, berarti kamu lihat tuh di credit risk analysis-nya ini berpotensi default atau tidak. Default atau tidak. Nah, artinya utangnya udah kebanyakan, men. Nah, ini kalau Bukalapak sih masih dikit mungkin ya. Tapi Mayora mungkin utangnya udah gede gitu ya. Nah, kira-kira mampu nggak dia membayar utangnya? Nah, kita melakukan credit risk analysis ya dengan rasio-rasio yang ini. Nah, nih ada likuiditas, ada capital structure. Nah, ini semua yang kita gunakan untuk credit risk. Nanti kesimpulannya apa? Ya, oh ternyata akan default ya. Ya udah, red flag tuh berarti di liabilities-nya ya. Nah, berarti nanti akan banyak nih pengaruhnya ya ke liabilities, berarti kita harus betul-betul hati-hati. Kemudian dia juga ada manipulasi terhadap sales ya. Kenapa? Karena kan untuk menutup lubang ya, berarti penjualan harus ditingkatkan ya. Nah, kayak gitu. Kemudian reported earnings consistently higher than operating cash flow. Nah, ini dia nih ya. Jadi si sales-nya lebih gede daripada OCF ya. Lebih gede daripada OCF. Kenapa? Berarti ini banyak kan OCF itu ditambah accruals ya, ditambah accruals. Artinya apa? Cash penjualan tunai ditambah dengan penjualan kredit ya, atau kredit lah ya, bukan accrual ya, kredit ya. Kredit itu kan nanti AR pada sales ya. Nah, berarti apa? Sama dengan sales gitu ya. Nah, kalau kayak gini consistently, ingat ya, kalau cuma tinggi doang sih bisa jadi memang itu wajar.
Tapi kalau dia konsisten, artinya dia setiap tahun selama 5 tahun terakhir dia salesnya itu selalu sama ya persentasenya gitu ya. Maksudnya tuh bahwa selisih antara sales dikurang OCF ini itu misalkan berkisar di 10%, 80% gitu ya. 80% tahun pertama, 70%, 75 tahun kedua. Pokoknya berkisar di angka ini aja gitu ya. Nah, ini curiga dong kalau udah kayak gitu. Berarti memang dia akan ada manipulasi laba. Nah, sama kalau red flag lagi contohnya adalah qualified audit report, wajar dengan pengecualian. Nah, kalau ternyata ada auditor resignations atau mengundurkan diri, itu juga sama ya. Di berita ternyata di Garuda kemarin. Auditor Garuda mengundurkan diri. Nah, ini berarti ada usaha untuk menyuap si auditor tersebut. Nah, ini berarti hati-hati ya. Berarti perusahaan tersebut kurang bagus. Berarti kita harus melakukan accounting analysis yang lebih dalam. Kayaknya bisa semuanya kita sikat gitu ya. Nah, kemudian ada perubahan accounting policy ya, change accounting policy yang sering. Nah, ini juga harus hati-hati. Nah, kemudian ini kenaikan yang tiba-tiba terhadap inventory ya. Jadi sengaja inventory dinaikin agar COGS-nya kecil gitu ya. Karena kan kalau inventory naik, ending inventory naik, itu berarti COGS-nya kecil. Ya. COGS kecil, maka nanti si income-nya akan naik. Nah, kayak gitu tuh. Nah, itu harus hati-hati. Nah, dan sebagainya. Di sini one time charge atau big bucks. Nah, ini dia ya yang penting. Artinya apa? Ini sengaja nih ya, rugi di tahun 2015 itu misalkan mencapai 10 miliar, 10 M. Nah, kemudian ya di tahun 2016, 17, 18 ini ternyata malah makin turun gitu ya. Malah nanti untung gitu. Nah, ini hati-hati bahwa akan ada big buck. Big buck itu adalah apa? Kerugian ini nanti ditahan gitu ya. Ditahan gitu ya. Nanti dikeluarkan pada saat adanya misalkan kebijakan pemerintah yang berdampak besar. Contohnya ada kebijakan sunset policy gitu ya, pengampunan pajak. Nah, barulah tuh dikeluarin semua loss-nya ya seperti itu. Nah, big bucks itu jadi kayak gitu. Jadi sengaja kerugian awalnya itu jadi taunya dari mana, Pak? Indikasinya adalah dia smooth gitu ya. Jadi selama 5 tahun terakhir ya sengaja dirahasiakan gitu ya. Nah, di tahun 2018 itu kan ada sunset policy. Nah, ini 2021 ya. Oh, ternyata naik tuh. Kemudian turun lagi. Nah, ini adalah potensi big buck gitu ya. Kenapa? Apa yang men-trigger big buck ini? Artinya di 2018 ada kebijakan perpajakan, pengampunan pajak gitu ya. Maka dia buru-buru langsung mengeluarkan semua yang dia dulu rahasiakan gitu ya. Yang dia dulu kibul-kibulin semua dikeluarkan di tahun 2018. Sehingga nah ini indikasi, oh ternyata ada big buck. Nah, lihat nih, ini apa nih yang melonjak tajam ya. Makanya tadi pentingnya common size analysis dan kita bandingkan setiap tahun gitu ya. Dari common size yang tahun 15 sampai 2020. Nah, untuk melihat adakah lonjakan, untuk melihat big bucks ini. Lonjakan persentase yang besar gitu ya. Misalkan tahun 2015, 2016, 17 ya, 15 ini misalkan 10%. Nah, ini tiba-tiba menjadi 30% ya. Kemudian turun lagi ke 15%. Nah, ini hati-hati berarti ini adalah big buck gitu ya. Nah, kayak gitu indikasi yang harus kalian lihat ya. Jadi ini adalah contoh-contoh kejadian-kejadian yang kita harus hati-hati ya. Nah, jadi kejadian-kejadian ini langsung kita buru-buru tandain dulu ya. Untuk memutuskan red flag atau enggak, nanti kita akan lihat dari 1 sampai 4 ini. Oh, ternyata udah ada nih big buck tadi ya di tahun 2018. Yang gede apa? Yang gede itu adalah si COGS-nya atau SGA-nya, Sales General Administrative Expense misalkan. SGA expense ini gede banget di tahun 2018. Ya, misalkan kayak gitu. Ya udah berarti nanti kamu akan melihat ini dengan 4 tahap tadi ya. Si SGA-nya ini kamu lihat lagi prinsip accounting kebijakannya, fleksibilitasnya, strateginya sampai kualitas dari pengungkapan. Kalau ternyata betul menyimpulkan bahwa ini terjadi big buck dan juga memang benar, maka red flag. Langsung kita lakukan undo accounting distortion ya. Nah, ini tahap ke-6
Nah, ini akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Gimana cara melakukan undo accounting distortions? Intinya adalah dengan melihat kepada peers-nya ya. Yang rate-nya peers kita jadikan patokan tadi ya, ketika rate-nya kita adalah 10%, rate-nya peers itu adalah 15%, ya kita tandain dulu gitu ya. Nah, setelah kita dapat kesimpulan dan evidence yang memang memadai, kita simpulkan bahwa ini red flag, maka kita melakukan undo, kita ubah menjadi 15% ya. Dan kita lakukan ini dengan straight line misalkan ya. Kalau ini 10% dengan double decline ya. Ya udah tinggal diubah aja ke straight line. Ya, kayak gitu. Nah, nanti yang berdampak apa? Yang berdampak ya udah kita nanti lihat ya, yang berdampak adalah ya macam-macam ya, depreciation expense atau retained earnings nanti masuknya sama si nilai PPE-nya menjadi berkurang. Gitu ya. Nah, karena ini kan dinaikkan ya. Berarti retained earnings-nya berkurang, nilai PPE juga akan berkurang. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini kan 5% nih. Nah, nanti lihat dampaknya kira-kira berapa persen penurunan dari si retained earnings atau income. Oke. Kelar.